salah satu komunitas sholat itu ada yang laki-laki gitu, saya tahu di Instagram-nya sering posting anaknya setoran hafalan. Cuma berdasarkan itu, melihat soleh tidaknya gitu. Cuma, ini kali kalau ini soleh gitu ya. Jadi saya beranikan diri itu waktu itu DM IG beliau, saya bilang, "Bang, saya kok tertarik ya belajar Islam," gitu kan, gitu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, saya pikir kenapa saya cerita beliau, karena kalau perempuan saya pikir karena saya sendiri perempuan ya, mohon maaf bocor alus gitu, nanti saya cerita bisa jangan bilang siapa-siapa ya, tapi nanti wah Kemana-mana. semuanya tahu gitu kan. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dr. Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masya Ustaz. Allah. Sehat nggih, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah, mungkin biar langsung saja nih, biar nanti pemirsa Mualaf TV juga mengenal nih siapa narasumber kita. Monggo bisa dimulai dari ta'aruf dulu, bisa perkenalan dulu. Mungkin ya pertama dari nama, terus asal dokter Karisani dari mana, serta agama sebelumnya. Tafadhol, dokter. Ya, Pak Ustaz, terima kasih. Ya, izin memperkenalkan diri. Ya, saya Karissa Grani, ibu dari 3 anak, lahir sudah di Jakarta, tapi ayah sudah meninggal itu di Sukabumi Parung Kuda, kemudian ibu itu kelahiran Malang. Agama sebelumnya saya Kristen Protestan. Tuh, Ustaz. Alhamdulillah 15 Maret 2020 lalu kembali ke Islam. Mungkin itu Pak Ustaz. Oke, Masya Allah nih perkenalannya. Jadi ibu dari Malang, ayah tadi dari Sukabumi Parung Kuda, Sukabumi. tapi kelahiran Jakarta juga. Kelahiran Jakarta juga. Bisa ketemu orang Malang ya. Iya. Kalau sekarang tinggal di Jakarta juga ya berarti ya? Di Sekarang tinggal Srengseng, Jakarta Barat. Oh, Srengseng. Iya. Oke, Jakarta Barat. Oke, kalau mungkin pertama bisa diceritakan dulu nih dokter, untuk kehidupan atau aktivitasnya dulu sebelum memeluk agama Islam dulu, kesibukannya apa, aktivitasnya apa gitu dokter. Monggo bisa diceritakan. Ya, waktu kecil, dari kecil tuh saya ingatnya itu memang sudah apa ya, kehidupan religius tuh emang kental banget gitu ya. Kalau mungkin di zaman saya tuh tontonan anak-anak tuh lagi Doraemon, Candy nih hari Ahad pagi gini kan, Candy, Doraemon gitu. Itu kita nggak pernah bisa nonton karena pasti papa mama saya tuh udah pasti nyuruh, ayo cepetan nanti terlambat, nggak boleh terlambat berangkat ke sekolah minggu tuh kayak TPA ya, kalau kita TPA. di sini ya, itu mereka ibadah, kita di sekolah minggunya gitu. Jadi papa saya itu yang paling disiplin lah ya, maksudnya untuk sekolah, untuk ke gereja itu harus gitu. Kalau mungkin orang lain bisa ya boleh kadang-kadang nggak pergi gitu ya, itu nggak boleh gitu, kecuali sakit gitu mungkin tetap harus selalu gitu. Nggak cuman hari Minggu aja, ada kebaktian tengah minggu gitu ya, istilahnya di kami waktu dulu Rabu Ceria segala macam, itu juga nggak boleh ketinggalan kayak gitu. Sampai remaja itu makin terlibat dalam banyak pelayanan lah ya, tugas-tugas gitu. Mungkin kalau kita sekarang tuh ada disuruh ikut ke pedalaman gitu ya, bareng gurunya kita
nyanyi gitu ya, walaupun suara pas-pasan ini itu ikut ke mana-mana kayak gitu. Terus juga kalau pelayanan di dalam gereja kan ada yang mengedarkan itu kantong persembahan, terus terima tamu gitu dan sebagainya, itu sudah dilibatkan gitu sampai remaja, sampai ketemu dengan mantan suami saya yang baru meninggal 16 Agustus kemarin itu juga di gereja gitu ya. Jadi beliau itu juga pelayan gereja yang suatu hari itu datang ke gereja saya gitu. Sebenarnya nggak satu gereja gitu, datang ke gereja saya seperti ini hari Ahad pagi, sorenya udah datang ke rumah gitu kan. Walaupun ya belum, saya kira bukan mau ketemu saya 4 bersaudara perempuan semua. Jadi biasanya orang kalau bertamu itu apalagi laki-laki ketemunya adik-adik saya gitu ya. Jadi saya pikir saya cuma bukain pintu, saya tinggal ke atas, saya belajar lagi kayak gitu ya. Ternyata beliau mau mau menemui saya gitu, dan tapi sih kami baru menikah itu 7 tahun kemudian gitu ya, 7 tahun kemudian menikah dengan, kalau bisa dibilang kalau istilahnya dulu tuh hamba Tuhan gitu ya. Jadi pelayan gereja mulai dari pemusik sampai akhirnya beliau ditabiskan jadi pendeta muda seperti itu. Jadi kebayang ya dari dari kecil sampai gede ya, nggak jauh-jauh lingkungannya, lingkungan gereja seperti itu. Nggak kebayang kalau hari ini tuh seperti sekarang ini gitu. Kayaknya nggak ada akses, nggak ada jalan gitu ya untuk bisa sampai kembali ke Islam, kayak udah bener-bener ya jauh banget gitu, nggak kepikiran. Jangankan orang lain heran ya, saya sendiri aja heran gitu. Gitu kenapa bisa seperti ini gitu. Kalau dibilang lingkungan kerja gitu ya, lingkungan komunitas, saya ada komunitas lari ya, teman-teman main lari gitu-gitu, tapi kan kita saat bekerja, saat lari gitu ya kan nggak ada bahas agama gitu kan, profesional aja gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga saya karena kepengaruh teman-teman atau apa gitu, karena memang ya menjalankan masing-masing gitu kan, saling menghargai satu sama lain juga, nggak ada bahas-bahas agama sama sekali gitu. Ya setelah itu kalau ketika mereka tahu saya kembali ke Islam, baru dari situ mereka support ya, kadang ngirim link kajian, kadang ngasih buku gitu dan sebagainya gitu. Tapi sebelumnya itu mereka sama sekali nggak ada mempengaruhi gitu ya. Jadi kira-kira gitu Pak Ustadz kehidupan. Jadi memang dari kecil ini sudah anak gereja ini ceritanya ya, sering ke gereja ya. Bisa bilang gitulah. Kalau muslim kan anak masjid, remaja masjid, remaja musola, berarti dulu ya remaja gereja gitulah ya, aktif. Iya. Terus mungkin waktu di kampus juga ini Dok dulu aktif di kegiatan ini juga. Betul. Jadi di kampus kan ada kita kayak bimbingan Kristen ya, bimbingan rohani Kristen, masuk kelompok-kelompok gitu. Terus ngajar juga, dulu jadi muridnya sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu juga gitu kan. Dan terutama waktu suami menjadi pendeta itu kan mau nggak mau kita ikut mendampingi, memberi konseling, memberi mentoring dan sebagainya juga gitu ya, konseling gitu. Jadi ya sangat mungkin ya itu yang ketemu saya lagi itu orang-orang yang dulu ketemu saya, kok kayak kamu kan dulu gitu kan, gitu. Tapi kok sekarang gini gitu ya. Saya nggak tahu juga gitu ya. Berusaha membendung tuh sulit gitu ya. Kalau udah dari Allah tuh kayak aduh. Berusaha tutup mata pun nggak bisa gitu. Iya. Nah, memang dulu ini Dokter Karissa ini memang aktif di gereja juga, kehidupannya juga penuh bahasanya agamis sekali lah untuk orangnya ini, agamis sekali, terus juga mempelajarinya juga dalam, bahkan suaminya itu dulu juga pendeta ya. Nah seperti itu. Nah ini makin penasaran nih, kira-kira dokter monggo bisa diceritakan nih titik ketika masuk ke Islam itu gara-gara apa nih? Untuk kisahnya sampai masuk Islam itu bagaimana dulu Dok? Iya,
Jadi kan karena suami itu hamba Tuhan gitu ya, beliau juga belajar teologi ya gitu. Nah di dalamnya itu kan juga termasuk belajar Islamologi sebenarnya, belajar yang kitab-kitab yang lain juga gitu. Jadi di rak buku itu ada berbagai kitab agama lain juga termasuk Al-Quran gitu. Tapi kalau bisa dibilang gitu, kalau boleh jujur, dulu setiap ada kelas Islamologi itu saya yang paling nggak seneng gitu. Males lah gitu ya. Itu kayaknya paling berat gitu waktu ngikutin kelas Islamologi, kayak ngapain lah gitu. Sejujurnya seperti itu gitu. Jadi kalau kitab yang lain saya buka, saya baca gitu ya. Al-Quran nggak pernah saya buka, nggak pernah saya sentuh gitu. Karena kayak paling pilihan terakhir kayak paling enggak lah gitu ya. Benci enggak Pak Ustadz, tapi kayak lebih ke nggak mau tahu, apatis lah gitu ya, kayak udah pede dengan yang lama ini gitu ya. Jadi paling enggak gitu ya gitu. Terus nah, ya itu termasuk juga saya sering diskusi gitu dulu sama mantan suami, kan bilang kok saya pernah ya itu ke salah satu agama lain lagi gitu juga, terus saya bilang kok ini ya ajarannya sepertinya sederhana gitu, tapi saya lihat orang-orangnya kok sangat baik, sangat santun gitu, terus ya iyalah binatang aja juga nggak dibunuh gitu kan, ada kayak gitu. Itu sering diskusi-diskusi seperti itu. Juga termasuk sempat diskusi terkait Islam gitu, cuma memang sempat beliau langsung gini, kamu lagi deket sama siapa? Dibilang gitu. Itu bukan pertanyaan orang yang dari lahir Kristen, sempat begitu. Terus jadi saya nggak berani lanjutkan lagi gitu, karena daripada nanti malah timbul masalah gitu kan, malah ya segala macam lah gitu ya, dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan gitu. Jadi udahlah, saya akhirnya ngulik-ngulik sendiri aja lah gitu. Saya pikir saat itu begitu gitu. Tapi nggak ada sama sekali kepikiran untuk memeluk Islam, sekedar seneng aja gitu, belajar, cari tahu gitu. Kemudian sampai satu hari yang awal-awal pandemi itu Pak Ustadz, sekitar Maret 2020, itu kan kita saya kebetulan tugas di Dinas Kesehatan gitu kan, banyak kalau ada info-info penelitian terbaru itu biasanya sih kita bisa tahu lebih dulu gitu dan sebagainya. Nah di situ kan kita lagi gerakan masyarakat untuk ayo pakai masker gitu ya, biasain dari yang nggak pakai masker jadi pakai masker, harus rajin cuci tangan, terus kalau ketemu di kantor juga nggak boleh jabat tangan lagi gitu kan, kalau ketemu orang itu harus ada yang pakai sikut lah, ada yang pakai kaki, minimal udah cuman begini aja gitu ya, sama sekali nggak boleh bersentuhan. Nah dari situ entah kenapa gitu ya, saya waktu itu lagi diundang rapat di balai kota gitu kan, di situ ada Masjid Fathahillah ya di balai kota itu. Saya ngeliat perempuan memakai niqab gitu Pak Ustadz. Jarang-jarang ada sih di lingkungan kantor gitu ya perempuan memakai niqab. Tapi hari itu ada gitu. Dan entah kenapa mata saya tuh kayak diarahkan Allah memperhatikan beliau gitu. Sampai hari ini saya pengen gitu ya ketemu lagi gitu kalau ada gitu. Setiap saya lagi undang rapat ke sana tuh kerasa sengaja saya lewatin masjid tuh, kadang kayak pengen kali saya ketemu gitu ya dengan beliau gitu 2 tahun lalu gitu, tapi belum pernah ketemu lagi. Nah itu saya memperhatikan beliau yang biasanya saya terus terang tuh memandangnya tuh sebelah mata ya Pak Ustadz, kayak apaan sih, lebay banget sih sampai ketutup banget gitu, emang ngelihat mukanya aja naksir gitu ya kadang Pak Ustadz gitu, atau kok nggak mau jabat tangan, emang kalau jabat tangan aja langsung naksir gitu kan. suka waktu dulu berpikirnya seperti itu gitu kan. Nah tapi hari itu kayak Allah malah memuliakan perempuan ini gitu ya. Loh kok hari-hari ini kita dipaksa gitu ya, kayak mereka ya gitu ya, pakai masker kan kayak pakai niqab gitu. Terus saya perhatikan beliau kan gitu ketemu yang lain itu bukan mahramnya, nggak mau jabat tangan kan gitu kan, begini gitu. Lah kita kan juga sekarang nggak boleh jabat tangan gitu. Terus kemudian jaga wudhu ya, nggak cuman mau sholat gitu ya, nggak lagi jam sholat juga ketika batal dia ambil wudhu gitu kan. Jadinya
saya ngelihatnya kok bisa ya, itu kan ajaran berabad-abad lalu, waktu itu saya belum tahu berapa abad ya, waktu itu kok bisa 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 inline ya dengan kondisi sekarang seperti itu. Belum lagi ada penelitian yang bilang kalau virus corona waktu saat itu ya, itu sebenarnya nggak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung kita dulu gitu ya. Kalau insya Allah kalau umat muslim tuh jaga wudhunya, harusnya orang yang terakhir kena corona itu orang umat muslim gitu. Kalau dilihat dari satu penyebab ya, walaupun penyebab corona kan berbagai faktor gitu. Waktu saat itu saya agak juga skeptis dengan penelitiannya gitu ya, maksudnya masa sih gitu ya. Sampai saya iseng-iseng tuh ngukur-ngukur, emang 3-4 jam itu jarak sholatnya orang Islam gitu ya, saya mikirnya ya. Yang saya tahu subuh tuh sekitar jam 5 gitu. Tapi kan zuhurnya itu jam 12, kan jauh banget itu, lebih dari 3-4 jam gitu. Saya baru tahu lagi, oh ada sholat duha gitu kan. Oh iya bisa-bisa 3-4 jam gitu kan. Terus ke asar pas 3 jam, jam 3 saya pikirnya. Terus ke maghrib jam 6 gitu, pas 3 jam saya pikir. Tapi ke isya cuma 1 jam, isya ke subuh kan jauh banget lagi. Ternyata di antara isya dan subuh kan banyak sekali sholatnya ya. Mau sunat sebelum tidur, mau tahajud, mau hajat, mau tobat, mau witir gitu kan. Oh iya bisa berarti masuk gitu ya. Jadi terus kulik-kulik lagi Pak Ustadz, apa ya manfaat gerakan sholat gitu. Tapi secara medis, semuanya secara medis. Sunah-sunah, wudhu, manfaatnya semua secara medis gitu. Puasa Senin Kamis gitu, kenapa Senin Kamis ya gitu-gitu itu kenapa ada duha ya, oh ternyata duha itu menurunkan hormon stres yang di pagi hari gitu. Kenapa ya sholat subuh bagusnya yang laki-laki itu keluar ke masjid, jalan ke masjid, ternyata kadar ozon terbaik itu di jam-jam bapak-bapak ini pada jalan ke masjid gitu. Jadi kalau sekarang baru ramai terapi ozon, sebenarnya wah itu umat Islam udah dari dulu terapi ozon gitu ya gitu. Jadi dari situ Pak Ustadz yang membukakan sih pertama kali, mungkin jalan hidayahnya tiap orang beda-beda ya. Nah saya karena latar belakangnya medis, mungkin itu yang dipilihkan Allah ya jalan hidayahnya gitu. Kalau nggak dari situ mungkin sampai hari ini mungkin saya masih berkeras hati gitu ya, kan dibilang ya kita itu sebenarnya mungkin kebenaran itu udah ada di depan mata, tapi mata, telinga, hati kita tuh kayak ditutup gitu kan. Jadi itu hari itu tuh seperti Allah tuh singkapkan gitu, walaupun di hati saya tuh masih banyak timbul pertanyaan gitu ya. Kadang suka enggak lah, doanya diulang-ulang. Saya sempat ngomong gitu di dalam hati saya tahu di kantor tuh dikit-dikit kan ya berdoa Al-Fatihah, mau apapun hajatnya Al-Fatihah gitu kan. Sampai udah hafal dulu sebelum memeluk Islam gitu kan. Cuman di situ kayak Allah jawab lagi gitu. Terus kayak tahu zikir kan ada 100 kali, zikir berapa kali. Enggak kayak mantra gitu ya, sempat mikir gitu. Cuman kayak di hati tuh dijawab lagi terus Pak Ustadz gitu, kayak ada yang jawaban bahwa bukankah bumi ini juga berputar, semua ada hitung-hitungannya gitu ya, ketika meleset berapa derajat aja atau berapa second aja gitu kan, gimana pasti kan berantakan gitu. Jadi itu kayak terjawab semua yang enggak lah, tapi di lantai sholatnya kayak gitu, tapi dibalik lagi, tapi ya itulah di hadapan Allah. Semua manusia apapun kedudukannya, berapapun kekayaannya sama gitu ya. Itu kemarin saya alhamdulillah baru pulang dari umrah Pak Ustadz, diberangkatin sama ibunya bos saya ngelihat pakaian ihram juga seperti itu ya. Mau ras apapun ya, mau hartanya sebanyak apapun mungkin ya, atau sesedikit apapun sama gitu ya. Baju ihramnya ya begitu aja, paling beda motifnya aja, ada yang agak kotak-kotak, ada yang agak bunga-bunga. Jadi Masya Allah gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang itu yang tadinya saya memandang Islam seperti apa, hari-hari itu tuh seperti malah semakin dibuat terpesona gitu ya, makin terkagum-kagum gitu. Itu sekitar 2 mingguan Pak Ustadz, itu kegalauan itu. Jadi mulai ragu untuk melakukan yang lama, tapi mau lakukan yang baru cara Islam juga belum belajar gitu. Jadi mungkin bagi orang lain 2 minggu sebentar banget gitu ya. Buat saya itu lama banget saat itu gitu, terasa lama sekali karena kan kita yang biasa beribadah, yang udah otomatis ya
di depan muka ada makanan, kita langsung doa makan, mau keluar rumah langsung doa keluar rumah gitu ya, mau tidur langsung doa juga, dan itu sama sekali nggak saya lakukan yang sekedar itu gitu. Tapi ya itu jadinya kayak orang ketakutan, orang galau gitu ya, orang nggak percaya diri, takut ada apa di jalan, takut kerja salah gitu dan sebagainya gitu. Sampai nggak tahan lagi Pak Ustadz, itu akhirnya ngomong siapa bingung gitu, karena ini hal yang sensitif dan bisa berantakan. Saya tahu ini akan berantakan gitu ya kalau diteruskan gitu ya. Tapi udah berusaha bendung gitu. Udahlah, ya udah benar, udah bagus gitu. Tapi nggak usah dilanjutin lah gitu ya. Ada anak-anak lagi kan gitu kan. Orang mungkin dapat hidayah sebelum menikah gitu ya. Ini udah punya anak 3 gitu kan, cari masalah banget gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya waktu itu belum tahu ada pergaulan Pak Ustadz, taunya ya ya bisa cerita sama siapa aja. Itu saya malah cerita sama di salah satu komunitas Soleh itu ada yang laki-laki gitu, saya tahu di Instagramnya sering posting anaknya setoran hafalan. Cuma berdasarkan itu melihat soleh tidaknya gitu. Cuma ini kali kalau ini soleh gitu ya. Jadi saya beranikan diri itu waktu itu DM IG beliau, saya bilang, "Bang, saya kok tertarik ya belajar Islam gitu kan gitu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Saya pikir kenapa saya cerita beliau, karena kalau perempuan saya pikir karena saya sendiri perempuan ya, mohon maaf bocor alus gitu, nanti saya cerita bisa jangan bilang siapa-siapa ya, tapi nanti mana-mana semuanya tahu gitu kan, bahaya gitu kan saya pikir. Jadi waktu itu saya pilih beliau karena saya pikir kalau laki-laki mungkin lebih nggak ember gitu ya, lebih nggak bocor gitu. Terus ya sama satu lagi saya pikir beliau kalau soleh mungkin nggak akan mengambil keuntungan gitu kan. Terus jadi betul aja beliau langsung Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah lah beliau langsung seperti itu. Terus tapi ya itu beliau bilang ya betul soleh ya. Jadi beliau langsung bilangnya, saya seneng banget gitu ya kalau kamu dibukakan seperti ini, tapi mohon maaf gitu ya, kamu nggak bisa belajar atau tanya-tanya sama saya, soalnya bukan mahram gitu kan. Kalau mau kamu coba deh browsing mualaf center gitu kan. Oh iya siap Bang, saya bilang gitu. Terus ya sempat masih nanya lagi gitu ya. Di website itu ditanya kan kontak personnya Ikhwan Akhwat. Saya pikir itu nama orang gitu kan. Oh, belum tahu ya. Akhwat ya Bang ya, baiknya saya bilang gitu. Oh itu bukan nama orang, itu kamu pilih yang Akhwat katanya gitu. Oh iya gitu, baru tahu. Terus akhirnya alhamdulillah dijawab, dikasih appointment hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, saya ingat betul itu, jam 9 pagi gitu. Nah, mau berangkat itu ke sana, saya tuh sempat Pak Ustadz, sempat berdoa gitu ya dalam hati. Ya Tuhan, kalau ini saya durhaka sama Engkau, sama suami saya, sama orang tua gitu, bikin saya nggak sampai tempatnya gitu. Terus saya masih pukul-pukul pipi saya gitu Pak Ustadz. Saya lagi kenapa sih? Saya kenapa gitu? Benar-benar nggak tahu gitu ya. Perasaan saat itu tuh seperti itu gitu ya. Saya kecelakaan pun nggak apa-apa deh kalau sebenarnya Tuhan marah nih kalau abis ini saya seperti ini gitu. Saya pikir gitu, ambil aja nyawa saya Tuhan gitu. Doa jelek ya gitu ya istilahnya gitu ya. Cuman ya itu tadi ya, alhamdulillah ya nggak dikabulkan Allah kan ya seperti itu. Saya sampai Pak Ustadz janji jam 9 kurang 10 sampai di Sekretariat MCI Jakarta Barat. Nah, waktu sampai ustazahnya kaget. Astagfirullahaladzim, saya lupa cancel. Jadi hari itu tuh mulai semua masjid apa segala macam kan lockdown Pak Ustadz, nggak terima tamu. Beliau juga udah sepuh gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa beliau juga, oh yaudah nggak apa-apa saya pikir gitu ya kalau nggak jadi. Tapi beliau bilang, yaudah nggak apa-apa, saya yang salah, saya yang belum cancel gitu kan appointment-nya. Jadi akhirnya saya masuk, baru duduk sebentar, ada lagi tamu di luar ya, dibilang mau ngaji, udah mualaf, mau ngaji di situ. Itu udah di cancel semua, mereka udah reschedule semua waktu saat itu. Akhirnya beliau lanjutkan lagi sama saya, beliau nggak nanya status saya apa gitu ya, termasuk juga yang teman saya itu kan